Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insyaallah turun daripada barakah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imamul Ghazali. Kemarin ini pertemuan sebelumnya kita baca tapi belum diartikan semuanya karena ada tamu kemarin itu ya. Terakhir kita masih membahas tentang hal-hal yang dianjurkan sebelum terbitnya matahari. Setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Di antara yang dianjurkan oleh para ulama, termasuk Al-Imamul Ghazali dalam kitab beliau, yaitu memperbanyak zikir supaya tidak tidur. Mari subuh tidak turu ya. Perbanyak zikir. Maka apa zikir yang harus kita baca? Beliau menyebutkan ada 10 macam daripada zikir. Yang pertama yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi dibaca 100 kali, kalau tidak mampu 70 kali, kalau masih tidak mampu minimal 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis, dan fadilahnya juga disebutkan nanti di akhir. 100 atau 70 atau 10 kali. Zikir yang kedua yaitu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sama 170 atau 10. Yang ketiga la ilaha illallah al-wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini enak, ini gampang ini ya, hafal ya. 170 atau 10 kali, sama semua. Yang kelima subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini yang biasa dibaca setelah sholat witir itu, Ramadan biasanya ya. Sebenarnya itu bukan Ramadan saja, setiap selesai sholat witir baca ini. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Minimal 10 kali di waktu pagi. Yang keenam subhanallahil azim wa bihamdih. Ini banyak dipraktekkan di masjid-masjid ini. Dibaca 100 kali biasanya. Ada yang menambahkan istighfar biasanya. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah biasanya. Ada juga. Kemudian yang ketujuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah, atau wa atubu ilaihi boleh ya, sama makna. Yang kedelapan Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ini seperti dibaca setelah salat, wirid setelah salat. Ini diulang pagi hari 10 kali. Yang kesembilan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini juga mudah, hafal pasti langsung ya, sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 atau 70 atau 10 kali, sama sebelum terbitnya matahari.
Yang terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kuat ya 100, tidak kuat 70, minimal 10 kah? Ini 10 macam zikir yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali. Kalau kita baca 10 kali 10 kali, maka 10 kali 10 jangkep 100. Dibaca sebelum terbitnya matahari. Setelah subuh dibaca sebelum terbitnya matahari. Ini fadilahnya sangat banyak. Ya, fadilahnya sangat, keutamaannya baca zikir-zikir ini sangat banyak. Maka hendaknya kalau kita apal semuanya dilaksanakan. Lek dak apal sing apal ae. Apa mang sing apal? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Itu ya, itu apal pasti satu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin hafal. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Gampang itu 3. Kemudian subuh kudus rabbul malaikati waruh 4 hafal. Subhanallahil azim wa bihamdih hafal 5. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hafal itu, pasti hafal. 6. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hafal sholawat 7. Kemudian yang terakhir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Iki biasanya dibaca di rotib itu ya. Nek maca rotib, sering maca rotib pasti tahu ini zikir ini. Ya minimal kita hafal 7 atau 8 macam zikirnya, maka dilaksanakan. Pertama 10-10 sih. Tiap pagi 10-10. Nanti kalau sudah istiqomah 70. Nek wis kuat baru 100. Ya, baru 100. Cuman kalau ingin mendapatkan fadilah yang besar, maka hendaknya setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari, kalau bisa baca zikir ini tanpa ngomong. Artinya baca zikir-zikir tanpa ngomong yang lain begitu ya. Tidak usah ngobrol omongan yang lain. Dibaca zikirnya sampai terbit matahari. Wala tatakallam qabla tulu'is syamsi. Jangan ngomong sampai terbitnya matahari. Ya boleh tetap di masjid boleh, atau mau dilanjut di rumah juga boleh. Sementara dulu ya latihan tidak ngomong beberapa menit ya. Dalam satu hadis bahwa menyibukkan diri dengan zikir terus sampai terbitnya matahari tanpa ngomong sedikit pun ya, maka zikir yang seperti ini tanpa ngomong ini lebih afdal daripada memerdekakan 7 budak daripada keturunan Nabi Ismail. Kalau ada orang dia punya budak, ya budak sekarang kan tidak ada ya. Dulu budak itu ada, diperjualbelikan. Menungso tapi ditol. Punya budak kemudian dimerdekakan, dibebaskan di jalan Allah karena Allah. Dia punya budak kemudian dibebaskan, wis tak bebasno, merdeka. Ya, tidak usah jadi budak lagi. Maka setiap bagian tubuh daripada budak itu pahalanya menebus daripada tuan yang memerdekakan. Artinya setiap bagian tubuh tadi itu dibebaskan pada api neraka. Kepala dengan kepala, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, terus semuanya. Orang yang memerdekakan satu budak, maka dia selamat dari badan neraka Allah. Itu budak biasa. Bagaimana kalau budak ini keturunannya Nabi? Ya, ono keturunan Nabi kemudian ditangkap dalam peperangan misalnya, kemudian jadi budak, kita beli, kemudian kita merdekakan karena kita tahu ini keturunannya nabi-nabi ini, budak ini. Budak biasa aja kita dibebaskan dari api neraka, apalagi keturunannya orang baik.
Bukan satu lagi, 8 budak daripada keturunan Nabi Ismail kita bebarkan semua. Bagaimana pahalanya? Luar biasa. Lah zikirnya kita di waktu pagi itu lebih afdol dari itu. Zikirnya kita mulai dari subuh sampai terbit matahari itu lebih afdol daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail sebagaimana dalam hadis. Maka ketahuilah ini semua, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan, menyibukkan diri dengan zikir sampai terbit matahari. Kadang-kadang turu ya. Ini yang berat ini. Napa meneng turune kebengen. Mari ndelok bal-balan, mari ndelok iki. 1:30, 1:30 baru tidur. Mari subuh salam langsung wis. Selimutan mana? Ini repot ini ya. Memang butuh apa? Butuh istiqomah, butuh perjuangan ya, butuh kekuatan. Karena itu minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya habis subuh itu tidak tidur. Ditakutkan menjadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan akhirnya di antara keburukan orang yang tidur setelah subuh itu ditangisi sama bumi. Kalau ada orang turu mari subuh itu ditangisi sama. Dan juga urusan rezekinya seret biasanya. Urusan rezekinya seret. Nah. Kemudian kata beliau, fa idza tala'atis syamsu wartafa'at kaida rumhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahah lis-shalah fa innaha makruhatun min ba'di fariidatis subhi ila irtifa'is syamsi. Kemudian kata beliau setelah zikir terbit matahari ya, jangan langsung sholat sunnah, ditunggu beberapa saat, beberapa menit sebentar sampai matahari itu terangkat seukuran tombak, 1 tombak ya. Mungkin dari terbitnya matahari itu dilebihi sekitar 16 menitan lah ya, 16 menit. Kalau sekarang misalnya tulu'is syamsinya misalnya 5:30 atau lebih dikit, maka ditambah 15 menit begitu. Ya jam 6 itu ya. Jam 6 lebih itu sholat 2 rakaat. Ya, jangan pas terbitnya matahari. Dilebihi 1/4 jam. Ya kalau sekarang jam 6-an begitu ya, jam 6 pagi mulai mari subuh jam 4 lebih sedikit keluar ke masjid mushola, sholat dan lain-lain, kemudian berzikir, maca Quran dan lain-lain sampai terbit matahari, dilebihi sebentar, kemudian sholat 2 rakaat. Fasalli rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat ini diniati sholat isyraq. Sholat isyraq. Usolli rak'atain sunnatal isyraq. Ya, saya niat sholat 2 rakaat sunnah isyraq. Sholat 2 rakaat. Fa idza adhan naharu, dan jika pagi itu sudah memasuki waktu duha, wa madha minhu qaribun min rub'ihi, dan sudah berjalan 1/4 daripada pagi, fasalli sholatat duha, maka baru sholat duha jam 8 lebih, 8:30 ya, itu waktu yang paling afdol. Walaupun sebelum itu sholat duha boleh, ndak iso beb ya wayahe kerja, lek gak sholat saiki jam 6 iki, jam 6:30 iki ndak mungkin sholat duha, ndak apa-apa sholat duha jam segitu. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa mungkin tukune dhewe ya, bukan kerja sama orang, dia punya kerjaan sendiri, karepe wis kape mlebu, kape istirahat, kape sholat sakarepe bebas, karena tokonya sendiri, miliknya sendiri. Nah, itu lebih afdol jam 8 atau 8:30 sholat duha, jam 8 lewat atau 8:30 sholat.
Yang awal tadi salat sunnah isyraq, yang kedua ini salat duha. Untuk kita maka salat untuk pembukaan 2 rakaat dulu. Sampai istiqomah baru pindah 4 rakaat. Kalau sudah istiqomah beberapa bulan 4 rakaat, naik lagi 6 rakaat. Kalau sudah istiqomah ditambahi lagi sampai 8 rakaat. Cuman paling afdolnya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berdiri lagi takbir lagi begitu ya, 2 rakaat salam. Walaupun mau disambung langsung wolu tidak apa-apa. Tapi cara yang paling afdol adalah masna 2-2 kalau sholat duha itu. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang banyak sholat itu dikatakan rugi, tidak ada ya, karena sholat itu semuanya adalah kebaikan. Kebaikan semakin banyak ya tambah bagus. Ya, semakin banyak. Faman syaa'a falyastakthir. Barang siapa yang punya keinginan kuat maka hendaknya memperbanyak salat sunnah. Faman syaa'a falyastaglil. Bagi yang tidak mampu ya yang enteng-enteng dulu. Tak mampu langsung wolu ya. Ya wis 2-2 tiap hari, tapi 2 begitu ya. Di antara manakib biografi perjalanan hidup orang-orang yang soleh itu mereka mulai balik sampai sepuh, sampai tua, itu mereka para orang-orang soleh ini mengatakan, saya ini mulai balik sampai sekarang ini, sepuh sekarang ini, tidak pernah meninggalkan sholat duha 8 rakaat dan malam sholat witir 11 rakaat, mulai nome biyen sampai tua, keadaan apapun, sehat, sakit, di rumah, bepergian, luar kota, tidak pernah meninggalkan sholat duha 8 rakaat, sholat witir 11 rakaat, makanya jadi wali ya. Tidak pernah sholat fardu, sholat wajib sendirian, mulai nom jamaah terus. Kadang sampai bayar orang untuk sholat berjamaah, takut ketinggalan sholat berjamaah ya. Kalau kita kan takut ya, telat kerja, wah kena teguran ini ya, atau bisa dipecat sama bosnya. Kalau mereka yang ditakuti itu kehilangan sholat jamaah. Jadi mulai balik sampai tua tidak pernah sholat sendirian. Dan itu disebutkan dalam biografi manakib kehidupan mereka orang-orang soleh. Ya kalau kita hadir hall itu ceritanya gitu-gitu semua ya. Mulai kecil sudah hafal Quran, mulai kecil sudah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, selalu baca Al-Quran, selalu zikir, selalu sholat duha, selalu sholat witir ya. Mulai kecil sudah diajarkan qiyamul lail, masih kecil dituntun itu jam 3 malam sudah dibawa sama abahnya ke masjid. Walaupun di masjid ternyata tidur cilik, tapi kebiasaan bangun. Jam 3 bangun. Ya kan? Jadi rodok gede jam 3 tangi dhewe wis. Nanti lama-lama ngerti, opo sih kok ditangeni ambek abah ini jam 3 ini dibanguni untuk apa? Baru dia paham. Oh, sholat, oh tahajud, oh untuk berdoa, oh untuk istighfar, oh untuk ini. Tapi sudah dibiasakan mulai kecil. Kalau kita kan wis aja ditangeni arek-arek usahaken ndak usah salat subuh wis sik cilik. Dibiasakan ndak salat, akhirnya gede ndak salat temenan. Kalau mereka ndak, jam 3 malam sudah dibanguni. Ya, dituntun ke masjid, setelah itu bebas, terserah. Mau duduk, mau tidur terserah. Yang penting dia bangun. Terbiasa bangun jam segitu. Radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian walaisa bainat tulu'i waz zawali ratibatun minas salawat illa hadhihi fama fadala anhu min awqatik falaka fihi arba'u halat.
Kata beliau, perlu diketahui antara terbitnya matahari sampai bergesernya matahari dari tengah-tengah langit, artinya waktu zuhur, mulai terbit matahari sampai zuhur, itu tidak ada sholat sunnah kecuali ini, sholat isyraq dan sholat duha. Paham ya? Sholat isyraq 2 rakaat, sholat duha 8 rakaat, 10 wis. Setelah itu, ini kan panjang waktunya ya, mulai 5:30 sampai 5:30 misalnya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5-6 jam. Kape lapo ini ya. Karena sholat sunnah sudah dilakukan. Zikir-zikir tadi yang pagi sudah dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, waktu mulai terbit matahari sampai zuhur dibagi. Ada 4 macam amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Apa amalan-amalan tersebut? Insya Allah kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Di antaranya ngaji ilmu agama bagi yang bisa. Lek gak iso ya wae kerja ya kerja, lek prei ya ngaji ya begitu ya. Oh prei ini minggu beb misalnya. Oh misalnya bisanya seminggu sekali, ya sudah itu. Jadi dia ada pengajian isu, wah kayak di Pasuruan banyak, ya. Diatur waktunya supaya selama 1 minggu itu ada di waktu pagi kita ngaji ilmu agama. Kalau yang selainnya Senin sampai Sabtu misalnya kerja pagi ya sudah. Ya kita beralih dari mencari ilmu kepada amal-amal yang lain yang tidak mengganggu pekerjaan kita. Nanti ketika libur baru kita cari. Pemenang liburnya minggu ya, wakai pengajian subuh minggu ya di Indi. Pengajian subuh minggu itu di mana-mana mulai dari dulu sampai sekarang. Ya setiap daerah mengadakan pengajian Ahad subuh. Tinggal kita milih saja yang mana yang mau dihadiri begitu. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Apa saja yang dianjurkan oleh para ulama kita mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Ya mudah-mudahan belajarnya kita kitab-kitab seperti ini, seperti karangan Imam Ghazali ini, supaya hidup kita ini semakin bernilai gitu ya. Mudah-mudahan semakin bernilai, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan taufik, kekuatan, mendapatkan hidayah, petunjuk supaya menjadi orang-orang istiqamah, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.